Sekarang Anies Baswedan kan bingung, nggak punya panggung. Hmm. Nggak punya panggung, jadi bingung mau jadi apa. Partai nggak punya, diajak partai lain enggak, punya jabatan enggak. Lu undang dia ke sini, datang dia, yakin orang nggak ada kerjaan. Itu dia. Saya kan merasa nganggur ya. Anies sekarang bisa apa? Dia nggak punya pilihan. Masuk kabinet udah nggak mungkin, ya kan? 2003 saya selesai semuanya. Kemudian saya bekerja di Amerika. Saya kerja menjadi research manager di sebuah asosiasi perusahaan elektronik dunia. Kemudian setelah bekerja di sana 2005, I decided to return to Indonesia. Waktu saya mau pulang, saya punya kriteria 3. Nah, saya usul pada teman-teman tentukan kriteria. Kalau Anda mau take an offer, job offer, apa kriteria yang Anda pilih? Saya bikin 3 waktu itu. 1, that job has to allow me to be intellectually growing. 1, intellectually growing. 2, financially good. I don't intend to be billionaire, tapi I intend to be an independent keluarga. Number 3, socially impactful. Okay? Nah, saya di Amerika bekerja hanya dapat the first 2. Yang ketiga saya nggak bisa. It just nggak ada peluang itu di sana, kecil sekali. Jadi ketika saya mau pulang, saya ketemu dengan supervisor di sana. Reaksi dia itu adalah bilangnya gini, Anies, be responsible. Everyone, semua orang ini kesini mau dapat green card. Dan kalau udah bekerja PhD, ya rutenya adalah dapat green card kemudian kerja. Apalagi di Asia waktu itu ada flu burung. Jadi saya dianggap nggak bertanggung jawab karena ngajak keluarga ke tempat epicenternya flu burung. Tapi waktu itu saya katakan I have these 3 objective in mind. Saya usul pada teman-teman ketika memutuskan mau pulang apa tidak, pakai kriteria itu. Kalau saya sendiri memandang, selesai kuliah jangan cepat pulang. Stay aja dulu di sini. Biarkan di sini dulu. Tambah network, tambah pengalaman. Biarkan ketika pulang itu bawanya bukan cuma ijazah. Kalau cuma bawa ijazah, belajar jarak jauh aja. Artinya kalau cuma ijazah aja ya, itu masih bisa. Tapi kalau network nggak bisa. Yang ada di sini umurnya berapa nih? 15, 20? Masa produktif Anda kira-kira sampai usia berapa? Sampai 60. 60, aduh. Anda mau produktif sampai usia berapa? I'm too young, Pak, to think about the future, Pak. Gitu. Sampai tua, Pak. Enggak, teman-teman. I want to ask these questions. How old do you want to continue working? Sampai usia berapa Anda mau produktif ini? Kadang-kadang kan kita mikir gimana nanti aja gitu kan? 65 lah ya, Pak. 50. 65. Ya itulah. Whatever number here. Oke. Okay? Nih, ini X-nya ada yang 65. Ada yang 70, ada yang 75. Saya kemarin ketemu dengan satu orang yang barusan meninggal usianya 92 tahun dan masih ngurusin pabrik. Nih misalnya ya, Anda umur 20-an sini. Maksud saya begini teman-teman. Ketika Anda pulang, tolong jangan berpikir tentang immediate target di tengah sini. Oke? Karena kalau Anda berpikir pulang, oh saya mau langsung pulang dapat komparatif dengan di sini, Anda masuk dalam sebuah pasar di Eropa atau di Amerika yang labor marketnya itu udah rapi. Di Indonesia Anda akan punya kesempatan yang berbeda sifatnya. Jadi teman-teman saya usul, kalau Anda berpikir pulang, maka siapkan masa transisi beberapa tahun, itu masa untuk Anda lihat peluang yang ada di Indonesia, apalagi di private sector. Tapi saya usul teman-teman, kalau Anda pulang, memilih pulang, maka targetkan ini sebagai sebuah proses yang gradual. Kira-kira gini, Anda masuk kuliah di sini untuk master sebutlah setahun, habis itu Anda doing your PhD 3 years, 4 years, 5 tahun baru selesai. Jadi ada waktu 5 tahun di mana Anda mencapai your goal. Kalau Anda pulang ke Indonesia, Anda juga harus begitu. Jangan your goal itu mau dicapai pas saat pulang. Saat pulang langsung, nggak bisa. Jadi saya ingin bilang pada teman-teman, jangan manja. Jangan manja. Pulang ke Indonesia minta semuanya disiapkan. We are not preparing that.
and you should not come back if your mindset itu minta disiapkan semua. Siapkan kantor, siapkan seluruh fasilitas, siapkan jalur karir. Nope. You gotta fight it on your own. Dan sebetulnya itu praktis di mana-mana, saya sama seperti itu. Jangan berharap itu disiapin. Anda harus siapin. Dan disitulah yang saya pandang sebagai, in a way, you may be a scholar, you may be an intellectual, but you have to put additional feature there, entrepreneurial skill. Entrepreneurial dalam apa? Dalam membawa diri Anda sendiri minimum. Bahwa Anda melihat peluang, Anda melihat kesempatan, Anda cari itu kesempatan. Dan di Indonesia Anda bisa lompat cepat. Kenapa? Karena strukturnya belum serapi di sini. Jadi bisa lompat. If you're good, you can bypass. Cepat sekali. Jadi my advice to you, jangan takut dengan pulang. Mengkhawatirkan bagi yang sudah lama di luar, takut crash landing. Okay. But if you pave your runway dari sekarang, you can have a soft landing. Saya karena bidangnya public policy, how do I pave my way return? Saya nulis rutin di Indonesia, saya kerjakan nulis itu bisa 2 bulan sekali. Beberapa kali supaya you pave your way. Orang menjadi tahu atas pikiran Anda, tahu atas kontribusi Anda, karena waktu itu bidang saya public policy. Nah, bidang Anda yang lain gitu. Gitu ya, teman-teman. Thank you. Silakan. Silakan, Bu. Ini biar nggak terlalu serius. Dulu waktu Pak Anies propose ada garis panjang seperti itu juga, 5 tahunan. Jadi boleh. Guys, ini tips loh ini, guys. Buat propose 5 tahunan ke depan. Ini susahnya kalau presentasi depan istri. Okay? Ngomong kebijakan itu bagian dari dinas. Kita ngomongin bagian dinas, kita ngomongin bagian kita aja nih. Kita kan di ruang kelas kan. Ibu ruang kelas kan, kita ngomongin bagian ruang kelas. Okay? Kalau saya tanya, ibu bapak itu generasi abad 19 apa abad 21? Ibu bapak abad berapa? Abad 20, benar nggak? Ibu usia berapa sekarang? 50. Ibu? 40. Ibu? 1. Berapa? 35. Ibu? Berapa? 9. Soal umur. Nih, generasinya itu tadi 135 tuh. Tapi kita range antara itu kan? Karena anak-anak kita usianya berapa? Dan terjadi perubahan yang luar biasa. Anaknya abad 21, gurunya abad 20, ruang kelasnya abad 19. Cara mengatur duduk tadi itu dipraktekkan sejak abad 19. Dan kita sekarang ruangan kita segitu terus. Beranilah membuat perubahan. Karena kita sedang berurusan dengan generasi yang beda. Berani. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan takut dengan perubahan. Kebanyakan ini kita berurusan dengan perubahan, kan? Terus apa yang terjadi? Inilah ngobrol. Kalau tadi itu manggung, ya, bicara dari 3 model, dia bicara 1 sebagai performance, 2 sebagai presentation, 3 sebagai conversation, yang 2 pertama itu di depan bicara, yang ketiga convert, mana yang paling efektif? Conversation. Nah, jadi saya usul dulu sekalian untuk kita melakukan keberanian perubahan di ruang kita semua. Itu sama 2. Itu boleh catat ya. 2. Lanjut sudah ada komitmen acara berikutnya. Jadi saya titip soal ketepatan waktu itu penting sekali. Kalau bisa igi sama dengan on time. Kenapa? Terus sekalian ini salah satu persyaratan masa depan. Anak-anak kita akan hidup di era on time. Ketika MRT diluncurkan di Jakarta, waktu saya katakan MRT ini adalah public education. Kenapa public education? Karena MRT itu mengajarkan kepada publik Jakarta kebiasaan baru. Misalnya, tadi ngomong waktu, itu waktunya
nggak bisa telepon, tolong ya ditahan, nggak bisa. Mau gubernur, mau presiden nggak bisa, minta MRT nggak bisa, itu akan jalan, nggak akan itu. Dan kemudian harus antri, betul nggak? Dilatih untuk antri. Lalu ada seorang menteri itu pernah ketemu saya bilang, Mas, saya ngasih masukan, yang artinya kenapa? Kurang tempat sampah. Ya, tempat sampahnya kurang. Terus saya jawab, tidak ada tempat sampah, Bu. Lalu kalau ada sampah dikantongin bawa pulang. Tentang dengan apa? Itu namanya latihan. Nah, Bapak sekalian, kita ingin ke depan, Mas, anak-anak kita yang di Jakarta ini, benar juga seluruh Indonesia, disiapkan untuk masa depan. Dan salah satu masa depan itu adalah penghargaan atas waktu. Karena urutan asal. Coba Zoom meeting, bisa nggak gini? Nggak bisa semua orang dari depan. Betul nggak? Nggak bisa lagi tuh. Nah, saya usul ya, masalah ini jadi perhatian. Nah, sekarang apa yang saya ingin ngomongin di sini? Soal Bapak Ibu Guru sebagai pendidik, apa yang dibutuhkan untuk kita ini sebagai pendidik, sebagai manusia, karakter apa yang paling penting untuk kita miliki? Mana? Ya, pembelajaran. Ini karakter saya usul yang nomor 1 adalah karakter apa? Pembelajaran. Dalam bahasa Inggrisnya apa namanya pembelajaran itu? Apa namanya? Learner. Oke. Dari kata pembelajaran. Pembelajaran itu ada 2. Ada 2, apa itu? Learn dan unlearn. Yang nomor 1 gampang, semua tahu kita. Yang kedua, unlearn. Unlearn itu apa? Bukan. Unlearn itu mengubah yang sudah nempel sebagai pembelajaran kita. Itu namanya unlearn. Saya mau ngomong ini kebetulan kita berada di sekolah Zero Net Zero. Net Zero itu ketika dibikin, jadi boleh sekali teman-teman juga studinya. Kenapa kok kita bikin Net Zero? Kerusakan lingkungan itu terjadinya jangka panjang. Sampai sekarang terjadi kerusakan lingkungan. Perbaikannya juga jangka panjang. Nah, untuk memperbaiki jangka panjang itu, kita harus melakukan perubahan kebiasaan. Sampah dikumpulkan satu tempat, jadi sampah harus dipilah, betul ya? Kemudian sampah yang asalnya dikubur menjadi didaur ulang. Itu adalah kita belajar yang baru. Rancangan gedung dibuat supaya minim menggunakan AC. Nah, ini semuanya adalah pembelajaran. Siapa yang diajari? Diajari kita ini yang sudah terlanjur. Yang sudah terlanjur sampahnya jadi satu. Itu yang dilakukan apa? Unlearning. Unlearning kita semua. Karena kita sudah terlanjur menggunakan praktek yang salah. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan yang belum? Yang belum harus learningnya pakai yang cara lama atau baru? Nah, karena cara baru gunakan Net Zero School, sehingga anak-anak yang baru dari kecil sudah terbiasa dengan sampah di pilah, sampah didaur ulang. Bagi mereka ini namanya learning. Bagi guru yang namanya unlearning. Ya? Kalau saya karena itulah penting dalam jangka panjang. Jangan hanya mengubah yang orang-orang yang sudah kita ini yang sudah terlanjur salah, ya kan? Diubah, tapi kita juga harus menyiapkan generasi baru dengan cara yang bukan. Itulah kenapa Net Zero School jadi penting.
Karena begitu anak melakukan ini di sekolah, apa yang terjadi? Pulang ke rumah, dia mengoreksi rumahnya. Ini sampah di sini kok nggak dipilah ya Bu ya? Terus ibunya bilang, ya karena di kampung nggak dipilah. Kita pilah di sini, di kampung dikumpulin lagi. Nanti lama-lama kampungnya juga akan milah. Jadi anak itu kan pernah. Poin ini Bu sekalian, saya ingin titip pada Bu sekalian, to learn and to unlearn. Ini dan apa karakter utama yang tadi saya sebutkan itu. Kenapa ini penting? Tambahkan yang Bapak Ibu dari serata disiplin, pinter, itu tambahkan aja. Itu semua karakter. Tapi karakter paling utama adalah karakter, karena inilah yang sekarang menjadi kata kunci untuk masa depan. Dulu bangsa-bangsa disebut bangsa modern, negara maju. Ada negara pertama, negara kedua, negara ketiga, ya kan? First world, second world, third world. Ada developed country, ada developing country, ada less developed. Hari ini kriterianya apa? Learning nation, negara pembelajar. Jadi kalau Bapak Ibu ngecek Singapura itu kalau mengatakan dirinya bukan negara modern, tapi negara pembelajar. Nah, pembelajar itu mau dua-duanya ini. Nah, kita biasanya kalau jadi pembelajar itu maunya pertama aja Bu. Kita maunya pertama aja, yang to learn, yang to unlearn itu, aduh, gimana ya? Karena kita merasa udah kebiasaan, sudah melekat. Nah, saya titip Bapak Ibu sekalian, siapkan dulu ini. Yang ini Bapak Ibu perluas wawasan, ikut diskusi seperti ini. Saya terus terang salut ya. Yang diceritakan dari Pak Jamal, datang ke sini, gak dikasih ongkos transport, gak ada surat tugas, tapi inilah sifat pembelajar yang sesungguhnya. Nah, sama belajar, kan demi siapa? Demi anak-anak kita, bahkan demi kepuasan kita juga sebagai guru. Dan ini yang selalu karakter menarik dari guru itu, karakter ini mau apa? Pembelajar. Jadi yang tinggi ujungnya. Ini dari Jakarta ya. SD SMP Jakarta. Yang dari Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat bagaimana hinaan demi hinaan yang diberikan oleh orang-orang terhadap Anies, teman-teman ya, baik itu lawan politiknya maupun teman terdekatnya, itu tidak menyurut semangat Pak Anies Baswedan, teman-teman ya. Bagaimana Panji, teman-teman, ya, menghina Pak Anies Baswedan, tapi Pak Anies tetap santai ya. Apa yang dilakukan Pak Anies itu ya adalah hal-hal yang luar biasa. Pak Anies bukan pengangguran yang tidak ada kerjaan. Beliau berbagi ilmu, berbagi pengalaman kepada semua orang. Bagaimana menurut kalian?